Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berjumpa di rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk kita bersekutu dengan Tuhan dan kita akan belajar bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya berbagi judul ini kepada saudara, iman yang tidak menjadi lemah. Saudara ya, katakan sama-sama 1, 2, 3. Iman yang tidak menjadi lemah. Nah, mari kita buka ayatnya dalam Roma 4 ayat yang ke-19, saudara ya. Roma 4 ayat yang ke-19. Saudara perhatikan di sana, boleh baca di layar, boleh lihat di HP, atau yang bawa Alkitab boleh dilihat di sana. Saya tunggu semuanya sudah siap supaya kita baca bersama-sama. Roma 4 ayat 19, baca 1, 2, 3. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara perhatikan, saya bacakan kembali. Imannya tidak menjadi lemah, katanya, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nah, saudara perhatikan di bagian pertama dikatakan kalimat ini, imannya tidak menjadi lemah. Ini bicara soal iman Abram, karena sebelumnya dia memang bernama Abram, iman Abram dan Sarai, atau iman Abraham dan Sarah. Nah, saudara perhatikan, pada dasarnya setiap orang itu memiliki kepercayaan. Setiap orang itu memiliki iman. Iman baik terhadap hal-hal yang baik maupun iman terhadap hal-hal yang buruk. Iman terhadap hal-hal yang positif maupun iman terhadap hal-hal yang negatif. Ketakutan, kecemasan itu juga adalah iman sebenarnya ya, dalam kata lain. Tetapi iman terhadap hal yang negatif, saudara ya. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh iman yang baik, contoh iman yang positif adalah apa? Iman atau kepercayaan kepada Allah dalam segala situasi kehidupan. Iman seperti ini tidak melihat kesulitan, tidak melihat persoalan sebagai batu sandungan, tetapi melihat pergumulan masalah sebagai batu loncatan, gitu saudara ya. Nah, sedangkan iman yang buruk, iman yang negatif adalah seseorang yang mempercayai segala skenario kemungkinan terburuk yang dapat terjadi terhadap diri sendiri maupun pergumulan tertentu, saudara ya. Jadi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran juga sebenarnya adalah iman, tetapi iman terhadap hal-hal yang negatif, saudara ya. Nah, saudara lihat, kalau iman yang dikatakan di sini dalam ayat yang kita baca, ini adalah iman tentang kepercayaan terhadap janji Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Bila ada iman yang menjadi lemah, maka tentu ada kebalikannya, ada iman yang menjadi kuat. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat apa tanda atau petunjuk bahwa seseorang sedang memiliki iman yang lemah atau iman yang sakit, saudara ya. Nah, kita lihat yang pertama, tanda iman yang lemah atau tanda iman yang lagi sakit. Kepercayaan yang lagi lemah atau kepercayaan yang lagi sakit. Nah, pada umumnya iman yang menjadi lemah dapat tergambar melalui perilaku seseorang. Iman yang lemah dapat tergambar melalui apa? Kemalasan berdoa, kemalasan baca Alkitab, kemalasan beribadah, bahkan apa? Kemalasan untuk hidup dalam kebenaran. Saya ibadah, saya doa, saya hidup dalam kebenaran, toh begini-begini aja, masalahku ndak berubah, masalahku ndak beres-beres, semua hal tetap sama, malah tambah buruk gitu ya saudara. Itu sebenarnya adalah ciri-ciri dari iman yang lemah. Saudara perhatikan, Abraham dan Sarah, atau khususnya Abraham itu dikenal sebagai bapak orang beriman.
Tetapi kalau saudara perhatikan catatan dalam Alkitab, bahwa sekalipun Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman, bukan berarti ia tidak pernah mengalami iman yang lemah atau iman yang sakit, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini ada beberapa hal yang dapat kita lihat sebagai tanda dari sebuah iman yang lemah, iman yang lagi menurun, iman yang lagi sakit, saudara ya. Mari saya ajak saudara buka dalam Kejadian 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Saya tidak taruh di slide, tapi bisa saudara buka masing-masing di Alkitab saudara. Kejadian 16. Oke, Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapat katakan sudah. Sudah, puji Tuhan. Kejadian 16 ayat 1 sampai 5. Saya ayat 1, saudara ayat 2 bergantian sampai ayat 5 ya. Saya duluan. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Silakan. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan menyanyi. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah saudara ingat bahwa sebelumnya bahwa Tuhan berjanji bahwa melalui Abraham dan Sarai akan lahir keturunan saudara. Bahkan dalam Kejadian 12, Kejadian 13 dikatakan keturunan mereka itu seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan saudara, di pantai saudara. Nah saudara perhatikan kemudian seiring waktu berjalan, dikatakan tadi dalam ayat 3 dikatakan, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi kita boleh memahami 10 tahun ketika kemudian Tuhan berjanji bahwa mereka akan memiliki keturunan. Saudara lihat, waktu 10 tahun saudara. Jadi kurang lebih mereka menanti itu selama 10 tahun. Itu bukan waktu yang singkat saudara untuk umur manusia, tetapi itu waktu yang cukup lama. Tetapi saudara perhatikan kemudian bahwa dikatakan ketika hal itu terjadi, ketika hal itu tidak kunjung dinyatakan oleh Tuhan, timbullah kemudian ide daripada Sarai supaya Abraham kemudian dia dapat memperoleh keturunan katanya ya. Nah saudara lihat di sini dari kisah ini, dari apa yang terjadi antara Abram, Sarai dan Hagar, kita bisa melihat ada tanda-tanda, ada ciri-ciri dari iman yang sedang lemah atau iman yang sedang sakit saudara, khususnya bagi Abram dan Sarai karena lamanya menanti keturunan saudara ya. Nah kita lihat di sini bahwa kemudian kita lihat ciri-cirinya ada 2 hal penting kita lihat sebagai tanda dari iman yang lemah, dari iman yang sakit. Yang pertama, bahwa tanda iman yang lemah adalah ketika seseorang melakukan sesuatu dengan cara sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Memang benar goalnya supaya terjadi hal seperti itu, seperti yang Tuhan janjikan. Tetapi Tuhan tidak membenarkan cara yang dilakukan oleh Abraham dan Sarai. Nah saudara lihat, yang pertama kita lihat bahwa apa? Melakukan sesuatu dengan cara sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Berarti apa? Kita berpikir dengan cara pikir manusia. Saudara lihat Kejadian 16 ayat 2 dan ayat 3. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu, katanya, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu pemicunya karena Tuhan belum kunjung nyatakan janji kepada Sarai dan Abram.
Sarah bilang katanya, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah, saudara. Kata mungkin berarti kan menunjukkan ada suatu kebimbangan, ada suatu kebingungan. Daripada enggak, ya coba aja barangkali bener kayak gitu ya saudara. Nah saudara lihat kemudian dalam ayat 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu ketika katanya Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, dan dia Sarai memberikan Hagar kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Nah saudara, memang di zaman itu konsep untuk memperoleh keturunan dari budak itu adalah sesuatu yang berlaku di zamannya Abraham. Kalau satu keluarga tidak punya keturunan, biasanya mereka kalau keluarga yang cukup berada, cukup kaya, mereka punya budak-budak, orang-orang bekerja. Nah pada zaman itu disahkan kemudian boleh seseorang ketika keluarga tidak punya keturunan, silakan ambil budak, kemudian dihampiri dan supaya menghasilkan keturunan bagi keluarga yang memiliki budak itu. Memang hal itu adalah hal yang wajar zaman itu, hal yang lazim zaman itu. Nah, tapi saudara lihat, jauh sebelum ide Sarai ini muncul untuk memberikan Hagar kepada Abraham, Sarai lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan janjinya. Bahkan nanti kalau saudara nanti lihat dalam bagian-bagian pasal selanjutnya, Tuhan menegaskan melalui Abram dan Sarai akan memperoleh keturunan, bukan melalui Abram ataupun pihak lain, saudara. Nah, saudara perhatikan di sini ya, lelahnya penantian, jawaban doa yang tidak pernah terjadi, sudah berdoa setiap waktu, mempertahankan kehidupan dalam kekudusan, sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, ternyata selama 10 tahun tidak ada hasilnya. Tuhan katanya berjanji, tapi 10 tahun kosong, tidak ada, saudara. Nah, saudara lihat secara logika, ide Sarai ini adalah ide yang tepat bagi Sarai, bagi Abraham. Karena apa? Kalau tujuannya supaya memperoleh keturunan. Tetapi sebenarnya saudara, kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah tanda kelemahan iman dari Abraham, tanda kelemahan iman melalui Sarai, saudara ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa apa, mereka berdua khususnya Sarai mencoba menyatakan janji Tuhan, tetapi melalui cara pikir mereka, saudara ya. Nah, saudara lihat di sini bahwa apa, tanda iman yang lemah, iman yang sedang sakit ditunjukkan saat kita mulai melakukan segala sesuatu dengan cara kita, dengan pikiran kita, dan bukan dengan cara atau pikiran Tuhan. Di dalam kita mengiring Tuhan tidak dibenarkan, tidak kemudian kita hidup dalam kehendak Tuhan bila kemudian kita melakukan segala sesuatu berdasarkan cara pikir kita, saudara. Nah, kita lihat di sini bahwa apa, lelah menanti itu adalah hal yang wajar. Kita sebagai manusia tetap juga adalah orang yang terbatas, saudara. Tetapi saudara lihat, menjadi melenceng, melakukan segala sesuatu dengan cara pikir kita dan bukan cara pikir Tuhan, itu kemudian yang menjadi salah, saudara ya. Itu yang kemudian menjadi salah. Kita lihat ada contoh-contoh dalam Alkitab bagaimana pikiran manusia menghasilkan tindakan dan kemudian itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang persoalan saat itu selesai, tetapi kemudian itu tidak kemudian menyenangkan hati Tuhan. Saudara lihat dalam 1 Samuel 20 ayat 26. Kita lihat ini adalah contoh daripada Saul yang kemudian dia bertindak dengan cara pikirnya sendiri, tidak berpaku, tidak berdasarkan apa yang Tuhan mau. 1 Samuel 20 ayat 26, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Hal ini terjadi ketika Saul memerintah sebagai raja pertama di Israel. Nabi atau hakim pada saat itu adalah seseorang yang bernama Samuel. Suatu masa tiba saat bahwa di kerajaan atau di bangsa Israel mereka harus mempersembahkan korban.
Nah, peraturan dalam perjanjian lama yang dapat mempersembahkan korban, yang berhak mengadakan itu adalah seorang nabi, adalah seorang imam yang bertugas pada waktu itu. Nah, kita kenal bahwa Samuel itu dikenal sebagai nabi, Samuel itu juga dikenal sebagai imam pada zaman itu. Tetapi tidak dijelaskan dalam Alkitab kenapa pada saat itu Samuel tidak kunjung-kunjung datang. Nah, Saul benar, dia punya tanggung jawab sebagai seorang raja. Tetapi peraturan dalam perjanjian lama tidak memperkenankan selain imam untuk mempersembahkan korban. Dan kemudian apa? Saul ngomong dengan pikirannya sendiri. Aku pikir. Dan kemudian dia memberanikan diri dan dia kemudian mempersembahkan korban kepada Tuhan. Memang kita lihat, kan gak ada salahnya. Kalau konsep perjanjian lama mempersembahkan korban adalah ibadah. Tetapi peraturannya dalam perjanjian lama yang hanya boleh mempersembahkan korban hanyalah imam yang bertugas pada saat itu. Nah, mulai daripada saat itu, saudara, kita bisa lihat bahwa apa? Kemudian Tuhan menegur Raja Saul. Dan kita lihat setelah kejadian ini ada beberapa kisah yang menunjukkan kemudian bagaimana cara pikir Saul. Kemudian itu yang menyebabkan banyak masalah. Mulai dari mengejar Daud, anak buahnya sekaligus adalah menantunya. Dan kemudian mengadakan persepakatan untuk bunuh Daud dan sebagainya. Dan banyak hal-hal yang terjadi berdasarkan cara pikir Saul, saudara. Nah, kita lihat mulai dari cara pikir yang tidak dikelola, yang tidak tunduk kepada kehendak Tuhan, itu membuat seseorang bertindak salah, saudara ya. Nah, kemudian kita lihat dalam ayat firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, ini berbicara mengenai perbedaan cara Tuhan dan cara manusia. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita perhatikan manusia, kita, saya dan saudara seringkali menilai Tuhan, menilai waktunya Tuhan, menilai cara kerjanya Tuhan, menilai rancangan Tuhan berdasarkan cara pikir kita. Tidak salah sebenarnya, karena ya memang itu yang Tuhan taruh di kita. Ada cara pikir kita. Tapi saudara perhatikan, Alkitab menegaskan bahwa perbedaan cara pikir Tuhan, perbedaan rencana rancangan Tuhan, perbedaan jalan Tuhan dengan kita seperti langit dan bumi, saudara. Jadi apa kita bisa simpulkan di sini? Sehebat-hebatnya kita manusia dalam berpikir, dalam menyelesaikan masalah, dalam mencari jalan keluar, saudara, lebih hebat Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, dalam banyak kesempatan dalam kehidupan kita, banyak kali kita sudah berpikir dengan yang paling baik yang kita sudah bisa lakukan. Udah timbang sana, timbang sini. Tetapi ternyata masih juga salah. Hal itu menunjukkan bahwa apa? Kita tidak bisa menandingi Tuhan dalam memutuskan, dalam memikirkan, dalam mencari jalan keluar, saudara. Puji Tuhan kalau dalam kisah Abraham dan Sarai, nanti setelah itu dalam pasal 17 Tuhan kembali mengulangi janjinya. Ada kasih karunia. Ketika mereka menjadi lemah, iman mereka mulai roboh, iman mereka mulai menjadi lemah, mulai menjadi sakit, datang pertolongan Tuhan untuk kembali menguatkan mereka. Puji Tuhan, saudara ya. Kemudian kita lihat lagi tanda iman yang lemah. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan cara pikir kita sendiri, itu kemudian akan membuat kita akan bertindak atas dorongan manusia, saudara. Kita bertindak atas dorongan manusia. Kejadian 16 ayat 4, baca sama-sama 1, 2, 3. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Jadi pas ayat 2, ayat 3, Sarai nyatakan idenya, kemudian apa? Abram menghampiri Hagar. Saudara perhatikan, ternyata iman yang lemah bukan cuman Sarai, tapi juga Abraham. Kalau Abraham imannya kuat,
pasti akan ada konfrontasi, akan ada dialog yang terjadi antara Abram dan Sarai. Tetapi ternyata sama. 10 tahun menanti, Abraham tidak cukup kuat. Ketika ide itu muncul, Abraham harusnya sebagai kepala keluarga dia ngomong. Ini saya dramatisir, saudara. Harusnya kita percaya janji Tuhan. Tunggu sedikit lagi, berdoa sedikit lagi, menanti sedikit lagi. Tetapi apa? Tidak dicatat mengenai dialog antara Abram dan Sarai mengenai keputusan untuk datang menghampiri Hagar, saudara. Jadi kita bisa lihat di sini, Abraham pun juga mengalami kelemahan iman. Sedang mengalami iman yang sakit. Itu yang membuat dia apa? Dia bertindak bukan berdasarkan janji Tuhan, tapi dia bertindak berdasarkan dorongan manusia. Nah, saudara lihat, kita lihat di sini bahwa apa? Tanda iman yang lemah terjadi ketika kita mulai mendengarkan manusia dan bukan mendengarkan Tuhan yang berjanji kepada saya dan saudara. Pak, istri kan manusia, suami kan manusia, terus berarti nggak boleh dengar mereka lagi. Silakan saudara, dengarkan istri, dengarkan suami, dengarkan orang tua. Tetapi ketika itu bertentangan dengan kehendak dan janji Tuhan, maka sebaiknya saudara memilih untuk mendengarkan apa yang Tuhan janjikan, saudara. Amin. Nah, saudara lihat, tentu Tuhan bisa pakai sesama manusia untuk menguatkan kita. Tetapi saudara, mari hari ini kita bangun kehidupan kita. Segala tindakan-tindakan kita, mari kita belajar itu bukan terjadi karena dorongan manusia, bukan terjadi karena suara mayoritas, tetapi terjadi karena saudara mau mentaati firman Allah. Amin, saudara. Nah, saudara lihat di sini ada contoh-contoh yang menarik, saudara. Enggak usah kita buka, tapi saya cuma kisahkan saja kepada saudara. Contoh dari kisah Ahab dan Izebel, saudara. Anak sekolah minggu, anak-anak kids, mereka sedang belajar beberapa hari ini. Saudara lihat, Ahab ini adalah raja Israel. Tetapi dia menikah dengan Izebel yang bukan orang Israel. Itu sebenarnya adalah pernikahan karena intrik politik, saudara. Tetapi menarik, nanti kalau saudara baca di rumah 1 Raja-Raja 21 ayat 5-10, kalau saudara baca nanti di rumah, dikatakan bahwa Izebel ini banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan Ahab, sehingga kemudian Ahab ini dikenal sebagai salah satu raja Israel yang pemerintahannya kejam, yang pemerintahannya buruk, saudara. Nah, saudara lihat pengaruh dari manusia. Saya tidak bilang dari hubungan suami istri, tapi pengaruh dari manusia, saudara. Nah, jadi kita lihat juga ya. Kemudian ada kisah apa lagi? Kisah tentang Salomo, saudara. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8 dikatakan Salomo ini adalah raja yang paling berhikmat. Sebelum dan sesudah Salomo, tidak ada yang punya kemampuan berpikir seperti Raja Salomo. Tetapi kemudian di akhir-akhir dari catatan-catatan tentang Salomo, dikatakan Salomo menikahi banyak perempuan, katanya. Dan kemudian apa? Perempuan-perempuan ini yang mulai menjauhkan dia daripada Tuhan. Nanti saudara baca dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8, tragis sekali bahwa dikatakan bahwa apa? Salomo mulai menyembah para dewa. Salomo mulai menyembah para Baal. Loh, bukankah dikasih hikmat, dikasih cara pikir, dikasih kemampuan berpikir yang luar biasa sebelum dan sesudah dia, tidak ada seberhikmat seperti Raja Salomo. Tapi saudara lihat pengaruh dorongan manusia yang kemudian kita tidak filter, membuat seseorang dapat bertindak salah, saudara. Saudara perhatikan di sini, tentu kita perlu nasihat orang lain. Kita perlu kemudian masukan orang lain. Tetapi saudara harus menimbang segala sesuatu dari apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan saudara. Barangkali hari ini ada hal-hal yang membuat saudara mulai lelah. Ada hal-hal yang membuat saudara mulai mundur, saudara. Mungkin ada dorongan manusia, ada orang menawarkan solusi-solusi yang mungkin bagi saudara menarik dan dapat menyelesaikan masalahmu, memberikan saudara sukacita dan kesenangan. Tapi mari kembali kepada firman Tuhan.
apa yang firman Tuhan katakan terkait kondisi saudara hari ini. Iman yang lemah, iman yang sakit, semua orang bisa alami. Saya dan saudara bisa alami itu. Bahkan Abraham yang dikatakan bapa orang beriman, bukan berarti dia tidak mengalami kelemahan iman. Bukan berarti dia tidak mengalami sakit di dalam imannya tersebut, saudara ya. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara. Ketika kita mulai bertindak dengan cara pikir, dengan dorongan manusia, akhirnya kemudian apa? Kita akan mulai mempersalahkan orang lain. Kita mulai memperlakukan orang lain dengan salah. Kejadian 16 ayat 5 dan ayat 6 saya baca. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah apa? Tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, dan selanjutnya. Ayat 6. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga apa? Ia lari meninggalkannya. Nah, saudara lihat, iman yang lemah, iman yang sedang sakit membuat seseorang bertindak dengan cara yang salah. Dan kemudian ketika cara yang salah ini, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan ini dilakukan, dan kemudian terjadi masalah di dalamnya, maka kemudian akan terjadi saling menyalahkan. Akan kemudian membuat orang lain saling memperlakukan dengan salah, saudara ya. Nah, saudara lihat, sejak awal Abraham dan Sarai ini tidak melakukan dengan cara yang Tuhan kehendaki. Jadi tidak heran ketika terjadi masalah, benih-benih untuk saling menyalahkan akan tambah apa, saudara? Akan tambah besar, saudara. Lah, hal-hal saja yang kita lakukan berdasarkan kehendak Tuhan kadangkala juga bisa tidak diterima oleh orang lain, saudara. Apalagi kalau dasarnya sudah salah. Ibarat rumah, kalau dasarnya, fondasinya sudah salah, bagaimana itu akan naik ke atas dengan kokoh. Demikian juga dengan iman saya dan saudara. Kelemahan iman membuat seseorang berpikir salah, bertindak salah, dan kemudian apa? Yang dihasilkan dari semuanya itu hanya menumbuhkan benih-benih kesalahan, saling mempersalahkan satu dengan yang lain, saudara. Saudara perhatikan, mempersalahkan orang lain itu adalah tanda bahwa apa? Seseorang tidak memahami apa yang sedang ia alami, saudara. Kalau seseorang sadar, wah saya salah, ketika dia mau coba mempersalahkan orang lain, dia akan terlebih dahulu mengkoreksi ke dalam diri, saudara. Tapi saudara lihat, iman yang lemah, iman yang sakit menghasilkan cara pikir yang salah, menghasilkan tindakan yang salah. Karena apa? Kita tidak memahami gambaran besarnya, saudara. Nah, memang tidak dikisahkan dalam kisah ini, tapi saudara lihat, ide itu muncul dari Sarai. Sarai melapor kepada Abraham cuci tangan juga. Silahkan lakukan kepada Hagar. Sarai, Abraham, mereka kemudian melakukan dengan salah, saudara. Kita lihat selanjutnya, contoh dalam Alkitab, kisah saling menyalahkan Adam dan Hawa. Ya, kisah saling menyalahkan Adam dan Hawa. Nggak usah kita baca karena panjang ayatnya, tapi saudara perhatikan saja saya kisahkan pada waktu itu. Saudara lihat dalam Kejadian, saudara kayak mau bersin tapi kok nggak keluar-keluar dari tadi. Saya udah tunggu-tunggu nggak keluar-keluar gitu ya. Nanti kalau pas bersin jangan kaget ya, saudara ya. Dari tadi makanya udah di ujung banget tapi kok nggak keluar-keluar gitu, saudara. Oke, puji Tuhan. Ya, saudara lihat, kisah saling menyalahkan antara Adam, Hawa, dan ular. Suatu ketika mereka ada di Taman Eden, sedang jalan-jalan dan sebagainya. Hawa lihat, oh ada buah. Hawa tahu buah ini tidak boleh dimakan. Tapi kemudian datang siasat iblis, bisikan si iblis, dorongan si ular untuk kemudian mempengaruhi. Hawa kemudian makanlah. Sudah terjadilah, mereka jatuh ke dalam dosa. Ketika Tuhan datang ke sana, Tuhan tanya kepada Adam, mana istrimu? Kemudian Adam lapor, Tuhan, istri yang kau tempatkan di sampingku begini. Tuhan datang kepada Hawa. Hawa lapor,
Ular yang kau tempatkan di taman itu begini. Saudara. Saudara lihat ya polanya ya. Saling mempersalahkan, saling menyalahkan. Ketika seseorang memiliki kelemahan di dalam dirinya, gampang sekali untuk mulai menyalahkan orang lain terhadap keadaan yang sedang terjadi. Mari saudara, kalaupun mungkin kita hari-hari ini ada di dalam keadaan-keadaan yang seperti ini, mari cepat berbalik kepada Tuhan. Minta Tuhan menguatkan iman saudara. Karena apa saudara? Ketika kita mulai mempersalahkan orang lain atas situasi yang terjadi, atas hal-hal buruk yang mungkin menimpa saudara dan sebagainya, itu tandanya kita tidak sedang memahami apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi ketika terjadi pergumulan, terjadi masalah, mari kita datang ke dalam diri kita, kita mengoreksi hati kita. Tuhan mau kerjakan apa melalui hal ini? Saya rasa mempersalahkan orang lain bukan solusi yang tepat. Saling mempersalahkan atau memperlakukan orang lain dengan salah bukan solusi yang tepat. Tetapi itu sedang menandakan ke dalam diri kita. Kayaknya ada yang tidak beres dalam diri saya. Kayaknya ada yang sedang sakit di dalam rohani saya, saudara. Ya, kita lihat di sini ya. Yang kedua, apa tanda dari iman yang lemah? Yang kedua, tanda dari iman yang lemah yaitu kita mulai meragukan janji Tuhan, saudara ya. Mari saudara lihat dalam Kejadian 17 ayat 17. Kejadian 17 ayat 17. Ini ketika Tuhan kembali mengulangi janjinya kepada Abraham dan Sarai. Kejadian 17 ayat 17, baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nanti saudara baca juga di rumah dalam Kejadian 18 ayat 10, 11, dan 12. Respon yang sama juga ditunjukkan oleh Sarah. Ketika Tuhan datang bicara ke Sarah, bicara ke Abraham. Sarah dengar dari balik pintu dan Sarah tertawa dalam hati saudara. Nah saudara perhatikan di sini. Janji Tuhan yang diragukan tidak harus tampak melalui sikap jasmani saudara. Tetapi apa? Sikap dalam hati pun Tuhan tahu, saudara. Memang mungkin bisa saja datang terus ibadah, mengangkat tangan, pujian dan sebagainya. Tetapi kedalaman hati seseorang itu diketahui oleh Tuhan. Memang sikap ketawanya Abraham dan Sarai itu dilakukan dalam hati. Dalam hati mereka. Mereka tertawa katanya dikatakan. Tapi saudara lihat sikap tertawa yang ditunjukkan oleh Abraham dan Sarai dalam bahasa asli itu artinya yang lain adalah mengolok-ngolok, saudara. Mereka dengan sikap tertawa mereka sedang mengolok-ngolok apa yang Tuhan katakan terhadap mereka. Mereka sedang menyaksikan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara lihat di sini salah satu hal lain yang kita bisa perhatikan bahwa kelemahan iman, kelemahan di dalam diri kita yang mungkin kita tidak utarakan kepada seseorang. Kita nggak tunjukkan iman kita sedang sakit, iman kita sedang lemah. Tapi percayalah di hadapan Tuhan, Tuhan tahu segala kedalaman hati saya dan saudara. Amin. Kalau Tuhan tahu segala kedalaman hati kita, maka kita tidak harus hidup berpura-pura selalu kuat setiap waktu. Kalau kita lemah, mari akui di hadapan Tuhan segala kelemahan kita. Saya percaya Dia Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Lihatlah Abraham, berapa kali mereka meragukan janji Tuhan dan bahkan sampai menghasilkan tindakan-tindakan yang salah. Tetapi toh di tengah kelemahan itu semua, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Kalau Tuhan lakukan itu bagi Abraham, Tuhan pun dapat lakukan hal yang sama untuk saya dan saudara. Ya, saya coba lihat bagi beberapa hal di sini, saudara. Kapan kita tahu bahwa seseorang sedang meragukan janji Tuhan dari apa yang kita baca? Orang sedang meragukan janji Tuhan dapat dilihat dari apa? Saat dia meragukan keadaan diri sendiri. Tadi di ayat yang kita baca Keluaran 17 ayat 17, mungkinkah bagi Abraham dan Sarah yang sudah tua, bagi Sarah yang sudah mati haid katanya, untuk kemudian memiliki keturunan.
Itu bukan dikatakan orang lain, tapi itu dikatakan pada Tuhan, saudara ya. Nah, kita bisa lihat di sini saat seseorang meragukan keadaannya sendiri, saudara, itu sama saja sedang meragukan Tuhan yang sedang berjanji di dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Kemudian, kapan kita tahu bahwa seseorang sedang meragukan janji Tuhan? Adalah apa? Ketika seseorang menilai janji Tuhan berdasarkan keadaan saat ini. Kalau Abraham dan Sarai, gimana bisa Tuhan? Udah tua kayak begini, udah bangkotan kayak begini, gimana bisa janji itu? Nggak mungkin. Kami kayak begini, janji Tuhan itu nggak mungkin buat kami. Janji Tuhan nggak mungkin kalau dinilai dengan keadaan kami sekarang. Barangkali mungkin untuk orang lain kali Tuhan gitu ya. Saya dramatisir saudara. Tapi saudara lihat bahwa Abraham dan Sarai menilai janji Tuhan berdasarkan fakta hidup mereka saat itu. Saya percaya ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah salah pilih orang, kepadanya dia berjanji, saudara. Tidak, saudara. Tuhan tidak pandang segala kelemahan, Tuhan tidak pandang segala keadaan diri seseorang ketika dia berjanji kepada seseorang. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan pencipta segalanya. Kalau dia dapat berjanji kepada Abraham dan Sarai, dan kemudian faktanya memang Tuhan melaksanakan janji itu lewat lahirnya Ishak, saudara. Masakan janji-janji Tuhan untuk kehidupan saya dan saudara, Tuhan tidak bisa lakukan. Mari jangan nilai Tuhan berdasarkan keadaan diri saudara hari ini. Jangan nilai Tuhan berdasarkan janjinya yang mungkin mustahil terjadi melalui kehidupan saya dan saudara. Saya tentu tahu bahwa hal-hal yang mungkin kita alami, yang kita hadapi hari-hari ini sukar, mustahil untuk kita pikirkan diselesaikan dengan cara pikir kita, dengan solusi manusia kita. Saudara, bertahun-tahun saudara mengalami keadaan-keadaan di mana membuat saudara tidak nyaman karena menanti itu semua. Pergumulan yang tak kunjung selesai, masalah yang tak kunjung selesai. Tapi mari kita lihat nasihat firman Tuhan. Jangan ragukan keadaan saudara. Jangan ragukan janji Tuhan dengan kemudian menilai berdasarkan apa yang saudara sedang alami hari ini. Amin, saudara. Perhatikan, namanya saja janji Tuhan. Berarti siapa yang berjanji kira-kira saudara? Tuhan. Tuhan yang berjanji kepada saudara. Tuhan yang saya dan saudara sembah, sekali lagi, Dia adalah pencipta segalanya. Dalam penciptaan pertama, Dia ucapkan firman A, firman B, firman C. Semua terlaksana. Padahal tidak dari yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya hari ini di dalam kehidupan saya dan saudara, percaya Dia Tuhan yang berkuasa, mampu melaksanakan kehendaknya, janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin ya. Kita lihat sebagai bagian terakhir, kita lihat pada pagi hari ini catatan tentang Tuhan dan janjinya. Saya kasih beberapa ayat kepada saudara sekiranya ini dapat kembali menguatkan saudara di dalam perjalanan iman. Dalam Ulangan 9 ayat yang kelima, baca sama-sama. Ulangan 9 ayat yang kelima, 1, 2, 3. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Kepastikan bangsa-bangsa itulah dan supaya Tuhan katanya menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Bayangkan janji di mana Tuhan membawa orang Israel kembali masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan, saudara. Tuhan kemudian mengatakan itu semua, Dia melakukan itu karena janji, karena sumpah yang telah diikatnya dengan apa? Abraham, Ishak dan Yakub. Itu ratusan tahun sebelum ayat ini dicatat, saudara, dalam Ulangan 9 ayat yang kelima. Tetapi kenyataannya kita lihat, waktu tidak pernah bisa membatasi untuk Tuhan melaksanakan janjinya. Amin, saudara ya. Kemudian dikatakan dalam Yosua 21 ayat 45 bahwa Tuhan itu memenuhi semua janjinya. Yosua 21 ayat 45, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel,
Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini kisah di mana apa? Orang Israel mereka semua sudah menduduki tanah Kanaan, sudah dibagi-bagi semua tanah kepemilikan mereka. Kemudian Yosua dalam pidato perpisahan mereka, Yosua katakan, Yosua ingatkan, dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan tidak kerjakan, saudara. Saudara lihat, itu ngurus bangsa yang besar. Dikatakan bangsa Israel bangsa yang tegar tengkuk. Catatan dalam perjanjian lama, Musa aja sampai kehilangan kontrol. Musa saja sampai kehilangan kendali atas dirinya. Karena apa? Bagaimana sikap dari bangsa Israel. Tapi saudara lihat, di tengah-tengah itu semua, di tengah-tengah kemustahilan itu semua, dikatakan pada akhirnya Tuhan memenuhi semua yang dijanjikannya, saudara ya. Satu lagi ayat bicara soal janji Tuhan yang murni. Mazmur 18 ayat 30. 1, 2, 3. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung pada. Murni berarti tidak tercampur dengan apapun, saudara. Tidak ada intrik jahat, tidak ada maksud udang di balik batu dan sebagainya. Tetapi janji Tuhan itu murni. Dia berikan untuk saya dan saudara. Waktunya kapan, caranya kapan, itu haknya Tuhan. Karena Dia yang berjanji. Tapi mari hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara, keadaan apapun yang sedang terjadi hari ini, doa-doa saudara, pergumulan-pergumulan hidup saudara, mengenai kesehatan saudara, mengenai keluarga saudara, mengenai pekerjaan saudara, mengenai anak, mengenai suami, mengenai istri, dan berbagai hal yang mungkin hari ini membebani saudara. Mari ingat janji Tuhan bahwa Dia datang memberikan kelegaan di dalam kehidupan saya dan saudara. Lamanya waktunya, caranya seperti apa, itu urusannya Tuhan. Memang benar, hal yang wajar kalau kita menjadi lemah karena lamanya penantian. Tetapi kalau saudara belajar dari firman Tuhan, toh di tengah-tengah itu semua Tuhan memberikan kasih karunia. Amin, saudara. Nanti kita akan lihat dalam bagian-bagian selanjutnya mengenai penyebab iman menjadi lemah. Dan kemudian nanti kita juga akan melihat bagaimana caranya supaya membuat iman kita ini menjadi kuat. Tapi mari kiranya dari tanda-tanda yang kita belajar pada pagi hari ini, cepat-cepat kalau kita tahu, oh tanda ini sedang ada di saya, mari cepat-cepat datang kepada Tuhan, minta Tuhan memulihkan saudara. Tidak usah tunggu sampai salah tindakan seperti Abram dan Sarai, saudara. Tetapi Tuhan mau nyatakan kasih karunia buat saya dan saudara. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Mari kita nyanyikan pujian ini.